Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Pratiwi. Saya mahasiswa dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 23.108020105. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi emosi dan suasana hati. Nah, jadi emosi itu apa ya, teman-teman? Nah, emosi ini adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Nah, emosi ini tuh bisa bersifat instan atau berlangsung singkat, dan biasanya itu memiliki objek yang jelas seperti marah. Nah, contohnya itu kayak misal orang tua kita nih marah kepada kita gitu karena kitanya tuh susah untuk diatur atau dibilanginnya nggak dengar gitu. Nah, terus ada ciri-ciri emosi nih, teman-teman. Nah, ciri-ciri emosi ini itu yang pertama itu bersifat sementara dan cepat berubah, yang seperti tadi di awal yang saya bilang. Nah, yang kedua itu disertai perubahan psikologis. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, yang ketiga itu dipengaruhi oleh pikiran dan persepsi seseorang. Nah, lanjut yang terakhir itu ada mempengaruhi perilaku dan cara berkomunikasi. Nah, terus habis itu di emosi dasar ya. Emosi dasar itu dia meliputi seperti marah gitu kan, terus sedih, nah terus takut, abis itu seneng, terus terkejut atau jijik. Nah, jadi emosi dasar ini tuh emosi yang secara alami dimiliki oleh semua manusia sejak lahir dan muncul sebagai reaksi terhadap situasi tertentu. Nah, jadi yang seperti poin-poin yang tadi saya bilang, yang pertama kan marah. Nah, emosi marah ini muncul saat seseorang ini merasa disakiti atau frustasi gitu, atau diperlakukan seperti tidak adil. Nah, yang kedua ini adanya sedih. Nah, sedih ini timbul saat kehilangan sesuatu yang berharga atau mengalami kekecewaan gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada takut gitu ya. Nah, takut ini dia maksudnya muncul saat menghadapi ancaman atau bahaya gitu. Kayak kita misal lagi di kampus nih, tiba-tiba hujan, terus kita takut gitu ya, takut ada petir atau takut ada apa gitu ya. Nah, terus habis itu yang keempat ini tuh ada senang atau bahagia. Nah, senang dan bahagia ini dia ada perasaan positif dikarenakan sesuatu yang menyenangkan itu terjadi. Kayak kita dapet hadiah gitu ya dari seseorang. Itu kan mengekspresikan bahwa suasana hati kita tuh lagi bahagia gitu. Nah, terus yang kelima ini adanya terkejut. Nah, jadi terkejut ini dia reaksi spontan terhadap sesuatu yang tidak terduga. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada jijik, kayak perasaan tidak suka terhadap sesuatu yang dianggap menjijikkan atau tidak pantas gitu. Oke, selanjutnya ada suasana hati. Jadi suasana hati itu adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Nah, di suasana hati ini dia ada dua dampak, yaitu ada dampak positif dan negatif ya. Jadi kalau dampak positifnya itu dia sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif kayak
bersemangat, terus kewaspadaan, terus kegembiraan, pada ujung tertinggi serta kebosanan. Nah, seperti depresi juga, terus lelah gitu ya pada titik ujung yang rendah. Nah, lalu untuk dampak negatifnya, jadi menggambarkan suasana hati yang terdiri tuh atas emosi-emosi negatif, kayak kegugupan, kayak kita gugup gitu ya, terus stres, terus ada kecemasan, terus ada ketenangan ya mungkin, terus kedamaian pada dimana itu tuh titik terendah kita gitu ya. Yang dampak negatif ini, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor biologis. Jadi faktor biologis ini adalah faktor yang mempengaruhi kematangan emosi dan respon emosional. Nah, yang kedua ada pengalaman awal hidup. Jadi pengalaman di masa lalu termasuk trauma itu dapat memicu respon emosional yang kuat di masa kini, yang di masa kita yang sekarang. Lalu yang tiga itu ada lingkungan sosial dan interaksi. Nah, jadi komunikasi, terus hubungan sosial atau pola asuh gitu ya dari lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi emosi dan suasana hati kita gitu. Nah, keempat itu ada stimulus lingkungan. Jadi maksud dari stimulus lingkungan ini dia seperti kayak peristiwa, cuaca, atau stres gitu ya, atau kurang tidur. Bahkan makanan atau minuman ini tuh bisa mempengaruhi mood kita sendiri gitu loh, kayak mempengaruhi suasana hati kita gitu ya. Nah, terakhir itu ada faktor kognitif. Nah, jadi bagaimana ini seseorang memproses peristiwa berperan gitu ya dalam faktor itu. Nah, di dalam emosi dan suasana hati juga terdapat pengaruh dalam kehidupan. Jadi yang pertama itu ada kinerja. Nah, kinerja ini adalah suasana hati dan emosi yang mempengaruhi kinerja, produktivitas, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu ada hubungan sosial. Nah, jadi yang dimaksud dengan hubungan sosial ini tuh kayak mempengaruhi interaksi atau konflik kita tuh dan kepemimpinan. Lalu yang terakhir itu adanya kesehatan. Nah, jadi kesehatan itu kayak memiliki peran dalam tingkat stres dan kesehatan ini secara keseluruhan gitu, kayak faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan kita tuh kayak kesehatan. Mungkin itu gitu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, mungkin saya ambil kesimpulan untuk sedikit gitu ya, kesimpulannya yaitu emosi ini tuh adalah respon perasaan intens terhadap suatu peristiwa atau objek. Nah, sementara suasana hati ini adalah keadaan efektif yang berkurang intens dan lebih bersifat umum. Jadi perbedaan utama dari kedua ini tuh terletak pada intensitas, durasi, dan penyebabnya. Nah, kayak emosi ini dia lebih cepat intens dan punya penyebab spesifik. Sedangkan suasana hati itu lebih ringan, bertahan lebih lama, dan seringkali tidak memiliki penyebab yang jelas. Nah, jadi kedua hal ini itu saling mempengaruhi dan memiliki dampak signifikan pada perilaku, keputusan, dan kinerja individu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi emosi dan suasana hati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.